Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Hulopi, guru di SMA Negeri 1 Pepayato Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Ada beberapa tujuan dari presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah untuk menjelaskan alasan utama mengapa kurikulum perlu berubah. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi manfaat dari perubahan kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah untuk memberikan contoh nyata dari implementasi perubahan kurikulum tersebut. Kita awali dengan alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu, perubahan sosial dan teknologi yang terjadi semakin berkembang. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, kita tidak pernah luput dari yang namanya perubahan sosial dan teknologi. Dunia yang terus berubah ditandai dengan masyarakat dan dunia kerja yang terus berkembang dengan cepat. Nah, teknologi baru muncul dan mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Selanjutnya, kebutuhan baru. Anak-anak harus dipersiapkan untuk pekerjaan yang mungkin belum ada saat ini, Bapak Ibu. Yang mungkin belum ada saat ini. Nah, kita perlu persiapkan, Bapak Ibu, untuk anak-anak. Karena kita tidak tahu di kedepannya itu bentuk pekerjaannya seperti apa, kebutuhan pekerjaannya seperti apa, maka yang perlu yang kita lakukan sebagai guru adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan baru yang akan dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, keterampilan digital, pemikiran kritis dan kreativitas ini menjadi semakin penting yang bisa menjadi bekal dari anak-anak kita ketika menghadapi masa depannya nanti. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa keanekaragaman siswa, keanekaragaman siswa, di mana siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga kurikulum yang fleksibel diharapkan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, dengan perubahan kurikulum, diharapkan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ya, jadi diharapkan pembelajaran itu Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Karena kenapa? Karena setiap siswa itu memiliki berbagai gaya belajar yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran ini perlu dipersonalisasi, disesuaikan dengan gaya belajar atau kebutuhan belajar dari masing-masing individu atau siswa tersebut. Sehingga di mana pembelajaran yang dipersonalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Alasan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Ya. Nah, di mana kesenjangan pendidikan ini Bapak Ibu yang perlu diatasi. Cara untuk mengatasinya, yang pertama adalah dengan kesetaraan dalam pendidikan. Bapak Ibu, kurikulum yang lebih inklusif dapat mengurangi kesenjangan pendidikan, di mana akses yang lebih adil terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua siswa. Selanjutnya, untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dapat dilakukan dengan pengembangan keterampilan non-akademik. Nah, jadi Bapak Ibu,
bukan hanya keterampilan pengetahuan akademik saja, tetapi siswa juga harus dibekali dengan keterampilan non-akademik yang ditandai dengan adanya keterampilan sosial dan emosional, di mana keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan hidup siswa di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Jadi itulah 3 alasan utama mengapa kurikulum ini perlu berubah. Selanjutnya kita masuk pada contoh implementasi perubahan kurikulum. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa beberapa negara di belahan dunia telah melakukan implementasi perubahan kurikulum. Beberapa di antaranya adalah Finlandia. Finlandia ini Bapak Ibu adalah negara maju yang ditandai dengan maju di dalam dunia pendidikan. Di mana kurikulum pada negara Finlandia ini Bapak Ibu lebih mengutamakan keterampilan hidup dan pembelajaran kolaboratif. Ini yang lebih dilatih di sana Bapak Ibu. Sedangkan di Singapura, kurikulum di Singapura Bapak Ibu lebih ditekankan pada pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Nah, adapun di Indonesia itu sendiri Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa sekolah di Indonesia yang diuji cobakan untuk implementasi kurikulum merdeka, ya. Nah, jadi dari hasil implementasi uji coba implementasi kurikulum merdeka tersebut, tanggapan dari beberapa sekolah mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu fleksibel, ya, dapat disesuaikan sesuai dengan gaya mengajar dan gaya belajar dari guru dan siswa itu, Bapak Ibu. Nah, jadi itulah contoh implementasi perubahan kurikulum. Selanjutnya kita masuk pada manfaat perubahan kurikulum. Ada 3 manfaat dari perubahan kurikulum. Yang pertama, yaitu perubahan kurikulum ini memberikan manfaat di mana siswa lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ya, jadi ada kesiapan untuk masa depan siswa. Yang kedua, untuk peningkatan motivasi baik guru maupun siswa. Ya, di mana guru lebih termotivasi di dalam menciptakan berbagai gaya mengajar, berbagai metode pembelajaran yang menarik untuk siswa, sedangkan siswa lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan motivasinya. Manfaat yang ketiga adalah untuk pengembangan holistik. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan holistik adalah cara pendidikan yang tidak memandang pendidikan hanya pada satu aspek saja. Jadi, bukan hanya pada aspek kognitif saja atau pengetahuan saja, tetapi juga lebih kepada pengembangan karakter dan keterampilan non-akademik siswa itu sendiri. Jadi itu 3 dari manfaat perubahan kurikulum yang telah saya jabarkan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan Bapak Ibu. Nah, kesimpulan yang pertama saya ambil adalah perlunya perubahan kurikulum. Kurikulum harus berubah, yaitu untuk mengimbangi perkembangan zaman. Manfaat nyatanya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik, di mana aksi yang diperlukan adalah kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mendukung perubahan kurikulum tersebut. Nah, untuk tanya jawabnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar berikut. Nanti saya akan jawab satu persatu Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.